Sekarang anak SMA itu udah bisa menghasilkan duit yang menurut standar aku itu sudah lumayan ya. Di per mingguan itu sudah mencapai angka jutaan. 1 juta sampai 2 jutaan. Itu no bokis ya. Jadi cerita ini bukan aku dengarkan dari pihak ketiga, tetapi cerita ini memang aku alami sendiri ya. Bukan aku alami sendiri, maksudnya aku punya klien yang jumlahnya itu ada 2, yang mereka ini masih duduk di bangku SMA. Nah ini kan cukup mencengangkan banget ya. Nah kali ini videonya akan ngebahas itu, terutama ini akan cocok banget buat kalian yang masih duduk di bangku SMA. Ini mataharinya sangat-sangat terik banget ya. Ini lagi pagi hari tapi nggak apa-apa lah ya. Sekalian nambah vitamin. Oke, kita lanjut ke pembahasan videonya. Ya, seperti di awal tadi ya, aku punya 2 klien. Ini aku sambil baca ya supaya nggak ngalor ngidul ya. Jadi 2 klien aku ini ya, itu ternyata masih SMA ya kan. Nah, yang satunya itu, ini di sini aku tulis dia itu sudah jualan produk ya, produknya yang satunya itu adalah produk finansial. Dia tuh bikin sendiri sama temannya gitu, dan itu dia per minggu bisa dapat di angka 2 juta. Itu karena dia produk finansialnya adalah produknya itu adalah digital. Berarti si bocah ini yang masih SMA ini itu yang didapatkan ya, yang di-generate dari penjualannya itu adalah margin ya. Omsetnya adalah margin karena ya dia cuman HPP-nya di awal doang ya. Ya, terus sedangkan yang satunya ini adalah dia jualannya itu, seingat aku dia masih dropship. Itu awalnya kalau nggak salah itu kayak fashion gitu. Terus dia ganti semacam alat-alat rumah tangga ya gitu ya. Dan dari yang awal tadi aku bahas dulu ya, yang produk finansial itu memang bocahnya itu dari fundamentalnya dia memang sudah cukup tahu tentang bagaimana suatu bisnis itu beroperasi ya. Jadi agak cukup mencengangkan ya dengan bocah yang umurnya masih ya belasan ya, masih duduk di bangku SMA juga ya, yang masih belajar juga di bangku SMA, itu udah bisa kerjasama dengan temannya menciptakan suatu produk digital ya, produk finansial, terus per minggu di angka 2 jutaan. Dan ini kalau kita lihat ya, kenapa ini bisa menjadi mungkin, karena ya bocah zaman sekarang ya, itu memang informasinya atau dunianya sekarang itu beda banget dengan misal kayak seumuran aku ya, aku SMA itu di tahun 2008 sampai 2011 ya. Nah, zaman segitu memang sudah ada internet. Cuman internet itu belum sebanyak dan belum se-booming sekarang ya. Dulu tuh internet paling yang cuma dulu tuh internet yang punya itu hanya beberapa orang aja ya. Kayak udah punya IndiHome, dulu Speedy namanya, Speedy terus jadi IndiHome ya. Nah, itu paling di kelas ya, itu cuman beberapa orang aja. Jadi internet memang benar-benar menjadi barang yang sangat-sangat langka, bahkan bisa dibilang barang yang luxury, premium. Cuman sekarang ya, fast forward ya, ini klien aku itu setahun yang lalu, seingat aku berarti tahun 2021 ya. Nah, 2021 dibandingkan tahun 2008 sampai 2011 itu, wah, teknologi informasi, website, ya, internet itu beda banget ya. Dimana zaman sekarang itu teknologi itu wah sangat-sangat mudah diakses dan sangat-sangat terjangkau, sehingga anak SMA pun ya itu sudah terekspos dengan yang namanya digital marketing ataupun internet itu sendiri ya. Jadi ya, kalau ditanya ya, apakah kalian di sini ya, teman-teman di sini yang masih SMA ya, itu berpikir-pikir ya, apakah bisa aku yang masih SMA ini mumpuni atau memungkinkan untuk bisa mendapatkan penghasilan sendiri, sedangkan kalian masih punya kewajiban untuk belajar ya di bangku sekolah? Jawabannya itu mungkin ya. Nah, cuman mungkinnya ini aku punya beberapa kayak syarat atau ketentuan gitu. Yang ini aku dapatkan juga dari 2 klien aku ini ya. Klien yang pertama tadi aku yang memang dia ini produknya finansial tadi ya, dia ngakunya itu memang dari keluarga yang secara finansial tuh biasa aja ya kan. Jadi teman-teman yang merasa bahwa keluarganya ya, mohon maaf ini bukan bermaksud merendahkan atau membandingkan, kalau teman-teman di sini itu secara finansial yang masih biasa aja ya, yang kesehariannya udah cukup ya, itu bisa ya, teman-teman masih mungkin sekali untuk menjalankan bisnis ya, karena klien aku yang ini ternyata bisa ya. Nah, sedangkan kalau yang satunya ini, klien aku yang satunya yang bukan produk finansial itu, dia memang dari keluarga yang ada, karena dari ceritanya
dia ini di produk sebelum yang dia mencoba dropship sendiri ya, atau dia sourcing sendiri, itu dia sebelumnya itu dia memasarkan produk properti dari bapaknya ya. Berarti kan bapaknya ini kan seseorang yang sudah punya kemampuan finansial yang oke, karena bisnis properti kan berarti modal duitnya kan gede ya. Jadi apalagi kalau teman-teman yang punya keluarga yang kayak gitu ya, yang finansialnya lebih dari rata-rata, nah itu sangat memungkinkan banget ya. Tapi bukan berarti ke teman-teman yang kayak tadi awal ya, kemampuan yang finansialnya biasa aja ya masih ada kemungkinan ya. Nah, kenapa aku harus menyampaikan ini ya? Karena yang namanya privilege, apalagi di seumuran masih SMA, itu ya penting banget lah ya. Itu akan sangat menjadi faktor yang menentukan ya kan. Karena kan kalian semua ketika masih SMA, adik-adik semua yang masih SMA, iya, modal pengalaman kalian pun itu masih sangat minim sekali, kan cuma dapat pengalaman tuh ya dari sekolah, dan itu hanya textbook doang, kalian belum praktek gitu kan. Ya jadi modal yang paling masuk akal ya dari keluarga itu sendiri ya. Entah bapakmu mungkin pejabat ataupun pengusaha ya kan, duitnya banyak. Nah, itu bisa kalian gunakan ya. Jadi di luar sana memang sering sekali perdebatan ya kayak wah, ini orang privilege dan sebagainya gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu gunakan aja ya, itu it's fair ya. Nah, terus pertanyaannya ini ya, enaknya jualan apa ya kan? Nah, kalau aku lihat memang dari klienku yang pertama tadi, yang anak SMA yang pertama itu, dia memang dia cukup cerdas, karena dia walaupun masih di bangku SMA, dia itu ngerti ya, sukanya di bidang yang apa. Jadi klien aku itu dia jualan produk finansial digital. Nah, cuman produknya itu dia tidak 100% dia bikin sendiri, dia punya partner yang kerjasama lah bikin semacam produk finansial gitu. Nah, teman-teman di sini tak sarankan kalau teman-teman itu memang punya teman yang bisa dipercaya omongannya ya, itu yang punya visi yang sama, ya udah ajak aja kerjasama ya dengan konsep bagi hasil. Dan tentu bagi hasil ini jangan sampai cuman di omongan doang, nah, itu nggak bisa dibuktikan ya. Teman-teman bisa bikin perjanjian tertulis di atas tangan. Itu untuk apa ya? Untuk menjaga bisnis itu tetap berjalan hitam di atas putih. Karena kalau nggak gitu, berdasarkan omongan, nanti susah. Dan kebetulan juga memang di market yang finansial kayak klien yang aku tadi itu memang sangat gurih sekali. Karena kan di market finansial itu orang-orang itu memang kepengen cepet kaya, ya kan, kepengennya tuh ada suatu mindset, kalau kita menyisihkan uang di dunia finansial itu nanti uangnya bisa berkembang, kayak itulah. Sehingga memang kalau marketingnya benar, produknya juga diminati, market fit gitu ya, itu nggak heran juga kalau klien aku ini bisa seminggu itu bisa dapat angka di sekitar 2 juta ya, seingat aku. Nanti coba kita carikan screenshot ya laporan hasil iklannya yang dilaporkan ketika konsultasi. Nah, kalau klien yang kedua tadi yang udah aku bilang tadi ya, memang dia awalnya jualan properti dari bapaknya ya kan. Lalu dia berikutnya itu mencoba dropship untuk produk sendiri. Nah, di sini pembelajarannya adalah ya, kalau teman-teman itu memang punya privilege yang bisa dimanfaatkan, kayak mungkin bapak kamu ya itu punya jualan apa, terus kalian bisa bantu dengan ilmu yang dipelajari di digital marketing ini, ya udah bantu aja ya kan. Nanti bilang aja sama orang tua kalian ya, nanti bagi hasil. Ya, ini sebagai proses belajar ya kan. Nah, nanti ketika kuliah bisa lebih mandiri lagi ya kan. Barangkali nih nanti ketika kuliah, nanti malah kuliahnya kalian bisa bayar sendiri, itu kalau orang tua kalian pasti sangat senang sekali ya. Nah, kalau teman-teman punya modal, ya kan, ya udah teman-teman bisa coba aja dropship, ya kan, dari dropship dulu, nanti lama-lama jadi brand gitu. Teman-teman di sini kepikiran juga, ya kan, ketika masih sekolah, menjalankan bisnisnya, walaupun bisnisnya itu online, nggak wajib punya suatu tempat offline gitu. Gimana caranya membagi waktu, ya kan? Nah, kalau bisnis model kamu ini masih old school, ya. Old school yang aku maksud di sini adalah teman-teman yang menjalankan iklan ataupun proses marketing itu sendiri, tetapi funnelnya itu kalian harus melalui chit-chat. Apalagi seharusnya produk kalian itu bisa loh langsung check out ke website, tapi karena mungkin teman-teman masih terlalu old school mengikuti cara-cara yang masih kedaluarsa, kalian menggunakan WhatsApp. Nah, kalau kayak gitu ya nggak mau ketika jam kerja ya harus standby untuk balasin chat, ya kan. Sedangkan kalau kalian ini masih sekolah, di bangku sekolah, ya ketika sekolah kalian lagi ngerjain sesuatu kan sambil balas kan nggak maksimal, ya kan. Ya itu konsekuensinya. Nah, kalau punya modal, ya kan, punya duit, bisa aja teman-teman itu bayar, misal kayak Komtim atau apa dari tempatnya Mas Bayu Komship yang kemarin sempat bayar aku itu ya. Nah, itu dia kan punya ya
layanan untuk nge-hire CS. Nah, itu bisa. Itu solusinya, ya kan. Atau ya teman-teman bisa menggunakan solusi cerdas ya, yang ini aku sangat sarankan ya, teman-teman itu pilih model bisnis yang memang transaksinya itu 100% melalui website ya. Karena dengan kalian memilih transaksi yang 100% di website, itu teman-teman berarti kan nanti misalkan setelah pulang sekolah ya kan, tentu setelah kalau ada PR ya kerjaan dulu lah ya. Pokoknya setelah pulang sekolah itu teman-teman pastikan dulu setelah pulang sekolah, teman-teman dengan adanya waktu senggang, setelah pulang sekolah ada waktu senggang, silakan setup bisnisnya di situ, ya kan? Mungkin setup iklannya, setup postingannya, apapun setup, ya kan? Sampai malam hari misal, ya kan? Ketika udah mulai sekolah lagi, karena bisnis kamu itu 100% menggunakan website, ya kan? Mau nggak ada adminnya, kayak pun karena orderan di website, ya udah, itu tetap bisa jalan, ya kan? Nah, tentu kalau menggunakan full website itu nggak bisa ya produknya sembarangan atau brandingnya sembarangan. Jadi teman-teman harus perhatikan produk, branding, dan marketing harus diperhatikan dulu ya. Karena tidak semua produk itu nanti bisa dijual menggunakan full checkout di website. Apalagi nanti kalau brandingnya tidak meyakinkan, itu akan mental ya. Tapi kalau sesuai dengan faidah-faidah yang sering aku share, nah teman-teman coba nanti tak carikan juga videonya tentang pentingnya branding itu apa. Nah teman-teman nanti bisa ya, walaupun di jam sekolah ya kan, bisa dapat orderan secara 100% otomatis ya. Jadi kalian sekolah lancar, bisnisnya juga lancar. Itu aja videonya untuk teman-teman yang masih SMA ya. Semoga ini menjadi insight ya buat teman-teman yang masih SMA, ataupun mungkin teman-teman yang punya adik yang masih SMA ya kan, terus adiknya ini berbakat atau mungkin berminat untuk mulai bisnis online. Nah, coba bisa saranin aja nonton video ini buat pertimbangan ya. Dan tentu ingat, ketika masih SMA, pengalaman masih minim, modal duit pun masih minim, jadi gunakanlah privilege. Nggak usah malu ya, privilege itu ada untuk digunakan. Oke, itu aja untuk video kali ini di Mulai Bisnis Online ya. Nanti kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Ini mohon maaf ya, cahayanya sangat-sangat silau sekali. Nggak apa. Oke gitu. As always, maybe always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.